Halo teman-teman sesama pemula. Kemarin ada yang bertanya kepada saya mengenai warna dan posisi kabel delco mobil Timor DOHC. Nah, ini pasti kasusnya mau ganti soket. Jadi mau ganti soket, kabel sudah terlanjur dilepas, tapi lupa ngasih tanda atau lupa dipoto. Jadi waktu pas mau masang, wayo jadi bingung kabel yang mana, posisinya di mana. Nah, jadi kalau seandainya kabel delco teman-teman warnanya itu masih standar, bisalah ngikut dari sini. Jadi ini posisinya itu mulai dari ujung sebelah luar, sebelah kita ya teman-teman. Nah, ini yang paling ujung itu hijau. Setelah itu kuning. Setelah itu ini hitam les terang. Ini putih atau silver, kurang kelihatan. Yang jelas dia hitam les terang. Baru yang paling ujung sebelah sana itu hitam les hijau. Nah, seperti ini. Jadi kalau warna kabel masih standar, teman-teman bisa niru dari sini atau dari punya teman-teman yang lain. Tapi ada juga saya temui kawan-kawan kita yang bingung masalah seperti ini, mau ganti soket, kabel sudah terlanjur dilepas, lupa nandain, tapi warna kabelnya ini sudah tidak standar lagi teman-teman. Sudah tidak seperti ini lagi. Mungkin owner yang lama sudah pernah ganti kabel set atau sudah pernah ganti kabel lah begitu. Jadi bingung macam mana ini jadinya, karena warna kabel sudah tidak standar lagi. Kabel yang mana, posisinya di mana, sementara warna sudah tidak standar lagi. Nah, di sini saya ada cara ya teman-teman. Ini cara pemula. Ini cara pemula, tapi dengan catatan mudah-mudahan walaupun kabelnya teman-teman itu sudah tidak standar lagi warnanya, tetapi jalurnya masih standar. Jadi bisa kita cek melalui cara yang akan saya bagikan setelah ini ya teman-teman. Oke, kita ulas satu persatu. Kita butuh test pen DC 12 volt untuk cari sumber api atau cari sumber arus negatif. Selanjutnya kita siapkan kertas sama pulpen. Jadi di sini teman-teman buat dulu skema gambar standarnya. Jadi itu ada 4 kabel ya teman-teman. Yang ujung sebelah kita ini hijau, setelah itu kuning, setelah itu hitam les terang, setelah itu hitam les hijau. Oke, setelah itu teman-teman siapkan ini kertas stiker yang bisa ditulis seperti ini. Jadi ini nanti untuk menandakan setiap kabel yang sudah kita dapatkan. Yang untuk warna hijau berarti posisinya yang sebelah paling ujung arah keluar, arah ke kita, langsung kita tandai. Setelah dapat nanti yang kabel warna kuning, yang nomor 2 kita tandai, dan selanjutnya begitu sampai 4 dapat ya teman-teman. Atau bisa juga kita menggunakan lakban kertas, yang penting untuk menandai kabel yang sudah kita dapatkan untuk kita tandai. Oke, mari kita praktekkan. Nah, ini dia. Jadi ini kita anggap
tidak pakai soket ya teman-teman. Jadi kita anggap ini 4 kabel yang menjulur, dan warna kabelnya ini sudah tidak standar lagi ya teman-teman. Jadi 4 kabel menjulur, tapi warnanya sudah tidak seperti ini lagi. Oke, yang pertama dengan kunci tercabut. Jadi tidak di on kan ya teman-teman, kunci tercabut. Yang pertama caranya itu kita cari dari 4 kabel ini mana yang tidak ada arus sama sekali. Jadi tidak ada arus positif dan tidak ada arus negatif dengan posisi kunci tercabut. Nah, jadi caranya seperti ini. Pertama kita cek dulu api. Kalau kita mau cek api, berarti ekor dari test pen ini kita hubungkan ke negatif. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita dapatkan sumber positif, maka lampu akan menyala. Nah, kita cek satu persatu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pertama kita cek api. Apakah ada yang mempunyai nilai positif. Yang ini kosong. Ini kosong. Ini kosong. Ini pun kosong. Jadi dengan kunci tercabut, ini 4-4-nya ini tidak ada yang memiliki nilai positif. Nah, sekarang kita cari yang mempunyai nilai negatif. Berarti kalau kita mencari nilai negatif atau arus negatif, berarti ujung dari test pen ini kita hubungkan ke positif, sehingga kalau kita mendapatkan sumber negatif, berarti lampu akan hidup. Nah, kita tes sumber nilai negatifnya. Oke, ini ada sumber nilai negatif, ini juga negatif, ini negatif. Nah, yang ujung ini tidak ada. Jadi keempat ini tidak ada yang mempunyai nilai positif, dan untuk nilai negatifnya ada yang 3 ini. Berarti yang ujung ini tidak ada sama sekali nilainya. Tidak ada nilai positif dan tidak ada nilai negatif. Nah, yang ini yang tidak ada nilai positif dan tidak ada nilai negatifnya, ini sama sekali kosong. Ini adalah kabel yang berwarna hijau. Jadi setelah kita dapatkan kabel pertama ya teman-teman, berarti kabel yang pertama sudah kita dapatkan, yaitu kabel hijau. Nah, jadi kabel yang sudah terdeteksi sebagai kabel hijau ini kita tandai dengan tanda seperti ini. Ini kita cabut, kita lilitkan. Berarti sudah dapat satu kabel yang berwarna hijau. Berarti tinggal 3 kabel lagi. Selanjutnya, untuk menentukan kabel yang selanjutnya di antara 3 yang tersisa ini, kita melakukan pengetesan dengan membuat kunci ke posisi on. Oke, saya posisikan dulu kunci ini ke posisi on. Nah, setelah kunci kontak kita posisikan ke posisi on, untuk selanjutnya dari 3 yang tersisa
ini kita cari kabel yang memiliki nilai positif dan juga memiliki nilai negatif. Ini yang kita cari ini kabel yang urusannya ke ECU. Dia itu ada ada nilai positif dan negatif, itu untuk laporan ke ECU ya teman-teman. Oke, kita cari dari yang ketiga ini mana salah satunya yang ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Kita tes pakai tes pen 12 volt. Ini tadi ekor dari tes pen ini masih di posisi positif. Berarti kita tes ini untuk mencari yang negatifnya dulu. Ini ada, ini negatif, ini tidak ada, ini ada negatif. Jadi yang kita cari ini kan yang positifnya ada, negatifnya juga ada. Jadi yang ujung ada negatif, yang ujung sebelah sini ada. Yang ujung ini maksudnya nomor 2 setelah yang tadi ya teman-teman. Yang tadi ini saya tutup karena ini sudah ketahuan ini kabel hijau. Jadi yang ini ada, yang ini tidak ada, yang ini ada. Berarti yang tengah ini kita abaikan dulu karena kita mencari yang ada nilai positif dan ada nilai negatif. Ini yang nomor 2 dari ujung ada negatif, yang paling ujung ini ada negatif. Coba kita cek untuk arus positifnya. Mana yang ada arus positifnya juga di antara dua ini, berarti itu yang kita cari. Kita pindahkan dulu ujung tes pen ini ke negatif agar kita bisa mencari arus positifnya. Oke, jadi kita cari arus positifnya dari yang 2 tadi yang ada nilai negatifnya. Ini kosong, ini ada, ini kosong. Nah ini ada. Berarti yang ini yang kita cari teman-teman. Yang ini positifnya ada, negatifnya ada. Untuk memastikannya agar teman-teman bisa lihat ya. Coba saya tes dulu. Ininya saya tetapkan seperti ini. Nah, teman-teman lihat ya. Ini arus positif hidup ya. Ininya tetap ya. Harus positif. Aduh. Kebetulan tes pen saya ini sudah dimodif ya teman-teman. Jadi yang untuk arus positif lampunya hidup yang di sini, arus negatif hidupnya yang di sini. Nah, ini arus positifnya ada, dia tetap di sini. Saya pindahkan ekornya ya teman-teman. Saya pindahkan ekornya untuk pengecekan. Nah, ini dia ada arus positif. Berarti kalau saya pindahkan ke ekornya ini ke positif, berarti nah negatifnya pun dia juga nampak di kamera. Nah, saya pindahkan lagi ekornya ke negatif. Nah, berarti ini positif. Dia juga saya pindahkan lagi ke positif. Nah, berarti ini negatif, dia juga. Berarti ini yang kita cari. Kabel yang ada nilai negatif dan dia juga ada nilai positifnya. Berarti kabel yang didapat ini adalah kabel warna kuning. Berarti dua kabel sudah terdeteksi ya teman-teman. Nah, balik seperti tadi, kita ambil penanda yang warna kuning. Kita lilitkan ke
kabel yang terdeteksi tadi. Berarti sudah dapat 2 ya teman-teman, kabel hijau dan kabel warna kuning. Oke, berarti 2 kabel sudah terdeteksi ya teman-teman. Yang pertama kabel hijau sudah dapat, kabel kuning pun sudah dapat. Berarti tinggal 2 kabel yang tersisa ya teman-teman ya. Jadi dari 2 kabel yang tersisa ini, dalam posisi kontak on, kita cari yang nilainya positif. Kita cari nilainya yang positif dari 2 kabel yang tersisa. Berarti kalau kita mencari nilai positif, ekor dari test pen DC ini kita buat ke negatif. Nah, karena kita mencari sumber yang mempunyai nilai positif. Nah, dari 2 kabel yang tersisa, kita cari yang mempunyai nilai positif. Nah, ini ada. Nah, ini tidak ada. Ini ada, ini tidak ada. Nah, sudah dapat ya teman-teman ya. Dari 2 kabel ini, ada salah satu yang mempunyai nilai positif. Nah, ini yang kita dapat ini adalah kabel hitam les terang. Kabel hitam les terang. Jadi hitam les putih atau les silver ini. Yang penting dia les terang. Jadi 3 kabel sudah dapat ya teman-teman. Nah, tinggal 1 tersisa. Tinggal 1 tersisa ya, itulah sisanya. Jadi setelah kita tandai, balik seperti ini, setelah kita tandai, udah dapat kabel hijau sudah dapat. Nah, kita tinggal susun. Nah, ini kan sudah kita buat ya teman-teman. Ini dia gambar letak standarnya. Hijau posisinya paling ujung sebelah kita. Kuning posisinya setelah hijau. Hitam les terang posisinya yang untuk selanjutnya. Dan sisanya hitam les hijau itu posisinya paling ujung. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ini cara pemula ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman apabila menemui kasus seperti ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.